Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya untuk saudaraku semuanya? Ya, tentu sehat selalu. Ya, diangkat derajat kita, dikasih kekuatan, dikasih kenikmatan, dikasih sama-sama merasakan dan dimudahkan rezeki dan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi loh bersama channel Joko Pingit-Pingit ini, dijuluki manusia 1000 aneh asli wong Jawa Tulen. Paling enak itu sebenarnya kalau saya menceritakan orang punya uang banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, bisa merasakan. Tapi kalau nggak punya uang kayak saya ini, ya di rumah saja seperti ini, gitu loh. Makanya saya ingin mencari kalung penolak miskin supaya saya banyak uang, tidak miskin terus, gitu loh. Nah, kalau sudah banyak uang, kita baru beramal kepada orang yang lebih tidak mampu lagi, gitu loh. Nah sekarang gini kawan-kawanku, saudaraku, ini menceritakan yang nyata saja, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan, ya toh. Orang kaya itu bisa merasakan, bisa beli mobil mewah, ya, beli rumah mewah, ya, juga uangnya masih banyak terus. Itu uang dari mana gitu? Kaya sekali gitu loh. Nggak ada habis-habisnya uang ini. Itu loh. Makanya paling enak itu seperti itu. Ya, kalau nggak punya uang ya seperti ini. Ya, gelap sekali nih. Gelap ya. Karena apa? Nggak bisa beli token gitu loh. Tapi ada yang mengasih saya beli token. Baru dipakai berapa menit habis. Itu sejarahnya gitu ya. Tapi kalau sejarahnya zaman raja, para raja, raja yang pertama, raja yang kedua, raja ketiga, raja keempat, raja kelima, raja keenam, raja ketujuh, raja yang kedelapan, raja yang kesembilan, itu mempunyai pamor dan karismanya luar biasa. Zaman dahulu raja-raja itu juga pilihannya masyarakat. Benar nggak? Ya. Raja itu kuasa. Raja sudah kuasa. Raja itu paling kuasa. Percaya nggak? Kamu ingin mendirikan apapun harus minta tanda tangannya raja. Kalau raja nggak kasih tanda tangan, ya udah kamu nggak bisa mendirikan apa saja, gitu loh. Nah, makanya paling enak itu menjadi seorang raja. Duitnya banyak, hartanya banyak, ya dia penguasa. Itu raja. Apalagi raja-raja sejagat tanah Jawa ini dulu yang terkenal 9 raja. Ini raja ini pilihannya masyarakat, pilihannya rakyat dulu juga sama gitu. Tapi raja itu mempunyai harta dan dia mempunyai koleksi-koleksi yang mewah-mewah, seperti pusaka keris, tombak. Tombaknya nggak macem-macem ini kawan-kawan, berkarisma semua. Tombak Nyi Pleret. Tombak Nyi Pleret ini nggak sembarangan orang memiliki. Ya sekarang ini banyak tombak Nyi Pleret KW gitu. Makanya raja itu paling kuasa. Ya. Tidak ada yang berani menentang raja. Raja sekali marah, patih-patihnya, panglima-panglimanya, ngerti? Prabu-prabunya pada turun. Ya. Zaman dahulu raja ini kuasa kawan-kawan, menguasai apa saja di tanah Jawa ini. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, raja itu zaman dahulu tidak ada yang serakah. Raja nggak ada yang serakah dulu. Anak-anaknya, putri-putrinya, pangeran-pangerannya, ratu-ratunya itu tidak ada misi-misi mencari kedudukannya raja selama raja masih hidup. Makanya raja
di tanah Jawa itu ada 9 raja, itu terkuat sendiri raja yang kedua. Itu paling kuat. Makanya para raja itu menyukai koleksi-koleksi cendramata ataupun dibilang batu permata. Jadi raja itu kalau kemana-mana memakai permata, termasuk batu-batu yang penuh mistis ataupun aura-auranya yang luar biasa karismanya. Nggak sembarangan kawan-kawan. Nah, makanya yang paling enak itu orang yang punya uang banyak, yang kuasa. Ya. Kalau tidak kuasa ya nggak enak. Seperti saya ini, beli token aja nggak bisa, jadi gelap sekali. Ya, tapi nggak masalah kawan-kawan. Yang penting dongeng saya ini dongeng seorang raja yang berkarisma dan mempunyai kedudukan dan kuasa. Uangnya banyak, hartanya banyak. Ya, itu. Makanya raja itu tidak bisa boleh dilawan ataupun ditentang. Sekali raja marah, patih-patihnya ya akan keluar, ya, termasuk diibaratkan kacung-kacungnya raja itu akan keluar semua. Itu makanya raja itu nggak bisa dilawan, nggak bisa ditentang. Kalau Anda buka apapun mau ingin bagaimana itu, ya, itu harus minta tanda tangannya raja. Kalau Anda raja nggak ngasih tanda tangan, ya Anda nggak bisa berdirikan apapun, gitu loh. Makanya lebih baik bisa nggak bisa harus berbuat baik kepada raja supaya kamu dikasih tanda tangan dan stempelnya raja. Gitu. Itu zaman dulu. Ada seorang patih, ya, pengawal raja, tapi dia menentang raja. Karena si patih ini mempunyai kebenaran dan bijaksana juga. Raja marah, kawan-kawan. Patihnya dikeluarkan dari kerajaan. Itu zaman dulu, zaman Majapahit. Ya, ini menceritakan Raja Majapahit, tidak main-main ini. Ya, makanya para raja itu mempunyai panglima perangnya. Itu yang nyata saja, kawan-kawan. Makanya ini cerita dongeng saya ini diresapi dan diayati. Dan raja mempunyai guru spiritual yang sangat luar biasa. Guru spiritual, tabib ini beda, tabib khusus penyembuhan. Dan paranormalnya raja ini ahli spiritualnya nggak tanggung-tanggung, berkarisma. Dia menyukai koleksi-koleksi apapun, dari pusaka sampai batu mulia dan batu permata milik raja. Dia yang membikinnya. Dulu ada Mpu Gandring, Mpu Supo, Dewo, bener gak? Itu yang membuat pusaka ada 3, gitu loh. Makanya raja itu paling kuat. Raja sekali marah, patih-patihnya dan prajurit-prajuritnya akan mencari yang dimarahin raja tadi. Ya, makanya raja itu kuasa dan raja itu mempunyai uang yang banyak, hartanya tidak habis. Dengan akhirnya seorang ratu dan patih itu menentang. Ditentangnya raja itu harus mengasih tanda tangan rakyat yang ingin mendirikan rumah yang paling mewah. Tapi raja itu tidak mengasih stempel dan tanda tangannya. Jadi gagal. Raja itu minumnya susu, ya. Ngerti gak? Setiap hari raja itu dikasih susu. Minumnya susu Indomilk, ya. Juga makanannya buah-buahan. Kalau raja itu ada pisang, gitu, ada anggur, ada apel, ya, dan lain-lainnya. Yang raja itu menikmati, ya. Sampai raja itu bilang, manakah istri yang saya nikahin lagi? Tapi raja itu tidak memikirkan istri lagi, kawan-kawan. Raja itu memikirkan uang dan uang dan uang, supaya bisa membayar upeti, uang pajak, ya.
Tapi sekarang akhirnya raja itu ya kena musibah penyakit. Kena musibah penyakit. Penyakit apa? Lumpuh, stroke. Akhirnya raja meminta maaf kepada rakyatnya ataupun masyarakatnya. Yang diminta maafin bukan 1-2 orang, kawan-kawan, jutaan dan ribuan orang. Itu raja. Akhirnya raja meminta maaf. Banyak yang tidak memaafkan. Karena raja itu dulu kuasa. Saya ingin beli tanah sepeta aja, tidak mau mengasih stempel ataupun tanda tangannya. Itu rajanya pilih kasih, kawan-kawan, ceritanya begitu. Dengan akhirnya panglima-panglimanya ya, sekali raja marah akan yang dimarahin tadi akan dicari panglima perangnya ataupun prajurit istana kerajaan. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu yang kuasa adalah raja. Raja itu nomor 1, Prabu nomor 4, ya, Tumenggung nomor 7, Panglima perang nomor 15. Makanya itu, apalagi prajurit itu nomor 61. Ngalor ngidul melu ngidul ya. Kita itu begitu, ke barat ikut ke barat kalau prajurit itu. Nah, akhirnya ya raja itu mempunyai kuasa ya, akhirnya jatuhlah lumpuh dan stroke. Tabibnya, paranormalnya ya ataupun semua dijadikan satu, tidak bisa menyembuhkan raja yang kena stroke tadi. Akhirnya ada seorang orang mengembara akhirnya dipanggil oleh panglimanya, suruh mengobati. Caranya bagaimana supaya raja bisa sembuh dan bisa berjalan dan bisa bicara yang normal kembali, bagaimana? Jawaban seorang mengembara tadi, saya tidak Tuhan, yang bisa hanya Tuhan. Dengan akhirnya si pengembara itu masuklah ke dalam istana, ketemu dengan seorang raja yang lumpuh di kamar pribadinya. Dengan akhirnya orang yang mengembara itu memegang telapak tangannya dijadikan satu oleh seorang berkelana tadi, dibilang, tobatlah selama kau masih hidup. Tapi banyak sekali yang kau sakiti. Orang berkelana bilang kepada raja seperti itu. Yang kamu sakiti, yang kamu caci maki, itu semuanya tidak terima. Itu ajab buat kamu. Jadi makan, tidur, berak ya di kamar itu tadi. Dengan akhirnya raja itu meninggal dunia. Orang ngerti meninggal dunia ya mati. Orang ngerti mati, mate. Orang ngerti mate, bongko. Orang ngerti bongko, sedo. Orang ngerti sedo, wapat. Orang ngerti wapat, modar lebok ini tanah mau. Nah, dengan akhirnya seorang raja itu menyesali dan akhirnya digantilah raja yang ke-9. Raja yang ke-9 itu juga mempunyai sifat yang rakus dan serakah. Inginnya kaya raya, kaya harta, kaya uang, kaya kedudukan kursi raja itu tadi. Sama sebelum menjabat, akhir duduk di kursi itu sifatnya, akhlaknya kotor, pikiran kotor, jatuhlah lumpuh dan stroke setika di situ. Kawan-kawanku, yang penting jangan lupa menceritakan sebuah raja. Para raja di tanah Jawa itu dongengnya sangat indah, dan tapi banyak sekali yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Yang penting kita selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, dan
subscribe, tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan wawasan dari channel Joko Pingit-Pingit ini selalu ditayang nyata. Menceritakan sebuah tentang seorang raja yang sifatnya rakus dan serakah dan hartanya berlimpah-limpah, tidak bakal bisa habis, uangnya banyak. Itulah seorang raja yang sifatnya serakah, akan kena hukum karma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.